Maaf ya sahabat alumni. Jadi memang kalau live ini kita ada beberapa pantangan termaksud koneksi. Bisa mengikuti tadi kita masih ngobrol tentang bimbingan karir. Yang mana yang pertama ini kita bakal ngobrolin sama Kak Dika. Halo Kak. Halo. Sorry ya Kak, kayaknya tadi koneksinya terputus ya. Iya, iya, Halo? nggak apa-apa. Tadi sampai mana Tapi ya? ini ya tadi oke, kita mulai dari adaptasi dalam pekerjaan ya Kak. Jadi tadi aku kan nanya tentang gimana sih bawa titel ST gitu ya atau dari titel ITB-nya sendiri gitu. Sedangkan kita ambil bidang yang berbeda dari jurusan kita gitu ya. Dan adaptasi pekerjaannya kayak gimana sih? Oke, boleh Kak dilanjutkan aja. Iya, iya, siap. Apa ya? Mungkin aku ngeliat ini bisa jadi dua pembahasan ya. Pertama, Mm-mm. ketika ketika apply ke company-nya. Kedua, setelah kita apply, keterima, terus transisi di dalamnya kayak gimana. Nah, jadi kalau yang pertama, ketika apply, sebetulnya balik lagi semuanya satu tergantung company-nya, kedua tergantung dari sisi usernya gitu ya. Jadi ya gimana ya? Kebetulan di Tokopedia atau mungkin di e-commerce pada umumnya ya, karena saya juga pernah dipanggil di startup lain juga sih. Jadi dengan status saya tadi Oh, jurusan teknik material gitu ya, dipanggil oke. ya dipanggil aja dan dia nggak ngeliat jurusan sih, dan itu juga itu kejadian sama aku ketika apply di Tokopedia, dan itu pun berlanjut ketika aku nginterview orang gitu. uh, aku nggak masalah dia mau gelar ST, BSC, MSC, S-Farm, Hmm. SSI atau apapun, aku sebetulnya nggak masalah. Yang penting yang dia apply sama experience dia itu relevan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang masih fresh grade ya, contoh yang dilihat tadi adalah pengalaman magangnya dia gitu. Magangnya udah di mana aja dan di bidang apa gitu. Apakah tempat magangnya dia atau role ketika dia magang itu ada korelasinya sama posisi yang dia apply sekarang. Contoh yang paling real itu saya juga baru dapat CV anak-anak penerbangan ya, anak-anak penerbangan ITB gitu ya, Oke. dia ngerti tentang Mm-mm. software yang ya aeroastronautics related gitu, benar-benar kompleks banget ya, engineering banget gitu. Tapi ini balik lagi ya, kayak nulis CV juga gitu. Kalau itu nulis CV ditaruh di paling atas, mungkin ketika apply ke posisi sales and marketing gitu ya, agak bingung juga apa hubungannya aeronautics sama sales and marketing gitu. Nah, tapi Heeh. apa ya, itu kan kayak cerita ya, nulis CV kan kayak cerita ya. Bagian aeronautik segala macam itu ditaruh di bawah, dia ngerti software itu dia taruh bawah, yang paling atas itu dia udah 1 tahun, jadi selama kuliah itu dia belajar tentang digital marketing gitu, ada sertifikasinya, terus dia juga pernah ngerjain tentang project digital marketing gitu. Ya cukup dengan itu aja sebetulnya udah bisa membuat aku tergerak untuk nge-interview dia gitu. Maksudnya Mm-mm. posisi ini yang aku butuhin, terus dia punya skill set yang sekarang tinggal dites aja skill set yang dia tulis itu uh, bener apa enggak gitu, atau bukan bener apa enggak sih, maksudnya dia bisa mempertanggungjawabkan kan, misalkan apa yang dia tulis ketika ditanyain bisa ngejawab apa enggak gitu. Kalau misalkan bisa kayak gitu kan sebetulnya ya keterima-keterima aja ya, terlepas apapun Betul, betul. jurusannya gitu. Itu juga ya kejadian gitu waktu aku Ini bisa jadi interview. tips juga ya Kak, berarti kalau mau nulis Betul, CV tapi beda bidangnya, mungkin harus dimasukin juga apa nih yang udah dilakuin dari bidang yang berbeda itu gitu ya sebenarnya. betul, betul. Karena Mm-mm. gimana ya, maksudnya ya nyebrang pun ya butuh butuh jembatan gitu, nggak bisa langsung lompat kan. Betul, betul, Nah, iya. makanya butuh butuh ya tadi ya, either pengalaman magang, atau ya tadi pernah latihan, maksudnya pernah pernah ikut course ini itu ya, sebetulnya itu udah cukup Mm-mm. apa ya, cukup menarik untuk dipanggil juga sih. Kalau apply-nya ke posisi yang masih fresh ya, kecuali belum punya pengalaman apply ke posisi senior ya, ceritalah itu salah salah apply tentunya kan. Itu Ya, yang oke. itu untuk yang pertama. Yang kedua, nah setelah keterima masuk gitu ya, proses transisinya kayak gimana, again balik ke dua variabel yang paling utama tadi gitu, tergantung company sama usernya. Apakah company-nya punya culture yang ya saling ngebangun antara yang lain ya, bukan saling menjatuhkan ya, maksudnya bukan bukan senioritas gitu. Jadi kayak kalau ada anak baru ya dibantuin gitu, bukan bukan yang di ya dalam tanda kutip disuruh-suruh aja gitu kan.
Terus dari sisi usernya juga sih, maksudnya yang paling penting kalau menurut aku ya di 5 tahun pertama tuh justru nyari user yang oke gitu, nyari bos yang oke, instead of nyari Oke. company yang oke sih. Karena yang menentukan apa ya, jenjang karir, terus kita belajar sebanyak apa, kita dikasih panggung apa enggak, kita dikasih Hmm, kesempatan belajar apa enggak, itu bukan company, itu user, itu bos gitu. Jadi hmm, itu hmm, kenapa hmm, 5 tahun pertama bagi aku yang penting banget itu nyari-nyari bos yang oke gitu dibanding perusahaan yang oke. Jadi kalau dapet perusahaan yang oke gitu ketika apply, ya bagus, tapi yang menentukan apakah kita bisa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, ya itu adalah bosnya sih kalau betul, menurut betul, aku betul, gitu. betul. Dan di situ proses transisi akan smooth kalau dari sisi bos itu udah suportif banget ke kita sih. Oke, berarti ini mungkin karena bosnya juga mendukung ya Kak untuk pindah berbelok ini. Jadi lancar terus Betul, sampai betul. sekarang di bidang ini ya. Oke, teman-teman alumni, maaf sebelumnya tadi koneksinya terputus, tapi saya akan kasih tahu lagi. Jadi ini kita lagi ngobrol sama Kak Dika. Kak Dika ini merupakan alumni ITB Material 2011 yang sekarang kerjanya justru di bidang e-commerce, di Senior Lead and Head of Strategy and Operation at Tokopedia. Terus sebelumnya juga pernah jadi Project Management Consultant dan juga pernah jadi Project Executive di Business Consulting juga. Kalau di ITB-nya nih, Kak Dika nih pernah jadi Menko dan juga jadi Ketua Himpunan. Terus kita juga bakal ngobrolin tentang ini nih Kak, yang nggak kalah menarik. Soal katanya Kak Dika nih jadi sama kerja, berarti waktu nyari S2 itu lagi kerja di mana tuh Kak? Di Ipsos, di Ipsos Business Consulting. Oh oke, itu berarti ya Kak, tahun pertama kerja ya? Betul, betul. Nah, boleh diceritain nggak Kak, tahun pertama kerja nih seperti apa pencapaian dan tantangannya, terus gimana sih kok tiba-tiba tergerak untuk S2 gitu? Nah, eh, wah ini cerita jadi S1 atau S2 langsung kuliah. S2 apa kerja dulu nih, ini jadi menarik juga sih. Ya, apa ya, Oke. ya aku di sini juga berusaha apa namanya belak-belakan ya, maksudnya jujur-jujuran aja, dan ini pakai perspektif aku dan pakai pengalaman aku gitu. Pengalaman setiap orang kan bisa berbeda ya. Ini disclaimer dulu nih di depan gitu. Nah jadi apa ya, tantangannya sebetulnya ya ketika ya tadi ya pas banget nemuin posisi memang yang butuh kemampuan engineering sama bisnis itu di satu tempat, itu momentum. Nah terus ketika udah ada di dalam, otomatis apa ya, ada skill set yang kita butuh pelajarin lebih gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Ketika kita memang ngerti bagian engineeringnya, tapi kita dipaksa kerja keras juga buat ngerti bagian bisnisnya gitu. Nah, Hmm, tantangannya ya mau nggak mau harus spend waktu lebih dibanding yang lain gitu ya. Ya waktu itu ya aku juga spend waktu lebih lama juga di kantor karena um, ya satu, semangat anak baru ya, wajar. Kedua, karena tadi ya karena ini pindah apa ya, pindah jurusan, jadi ya mau nggak mau kan harus belajar bidang yang lain ya. Belajar bidang yang lain kan ya nggak mungkin hmm, pas lagi kerja kan, karena lagi kerja ya tanggung jawab kita ya kerja, apa yang dikasih ke hmm, kita kerjain gitu. Tapi kalau kita mau belajar betul. sesuatu mendalami ya mau nggak mau kan after office hour kan. Nah itu yang apa ya, sebetulnya lumayan struggle di situ sih ya, sering sering kecapean, ketiduran ya. Ya pasti tidur di kereta lah pas pas pulang malam gitu ya. Cuman ya apa ya, dalam waktu 6 bulan kerasa banget ke upgrade-nya gitu, maksudnya dari yang sebelumnya ngerti bisnisnya sedikit-sedikit aja gitu ya, jadi sedikit lebih banyak, bukan berarti langsung ngerti juga ya, cuman Ya, berproses ya uh, Kak. Hmm, berproses betul-betul, dan memang effortnya ya, challenge-nya di situ sih ya, maksudnya harus ada waktu peluang lebih banyak untuk mempelajari materi yang nggak pernah dipelajarin ketika kuliah. Tapi apa ya, aku selalu ingat sih kata-kata dosen aku waktu ketika kuliah juga, ya ini di teknik material ya, dosen aja bilang ya kuliah S1 itu kuliah tentang framework gitu, tentang cara berpikir. Jadi kalian setelah lulus mau ngambil apa aja ya, nggak harus teknik material, nggak harus teknik mesin, nggak harus teknik perbankan, ya apapun iya nggak masalah gitu. Maksudnya kan sarjana dibentuk untuk ngebantu banyak orang ya, selain untuk menghidupi dirinya sendiri ya. betul, betul. Makanya yang dibentuk dari sarjana S1 ya, ya yang ditekanin di situ sebetulnya framework gitu, cara berpikir gitu.
karena bercandaannya salah satu profesor aku yang udah almarhum juga ya, ST itu ya sedikit tahu gitu, MT mengerti pun tidak gitu kan. Jadi ya udah S2 sekalipun ya nggak bisa dibilang mengerti atau paham, sedikit tahu kita mau sosokan kerja yang betul spesifik jadi expert sophisticated ya butuh waktu juga, nggak langsung instan. Jadi menurut aku kalau masih setahun 2 tahun awal tuh ya masih pencarian jati diri lagi sih, pencarian jati diri lanjutan setelah Hmm, hmm, kuliah. hmm, hmm, hmm. Ternyata Jadi dunia yang ya sebetulnya tuh seperti ini gitu ya. Beda banget gitu sebenarnya kan kalau dari kuliah ke kerja sebenarnya ya, Kak. iya, benar-benar. Makanya tadi ya aku sangat ingat ya, karena S1 itu yang ditentukan adalah frameworknya, ya, ya disitulah waktunya ketika kita lulus ya kita implementasi framework itu gitu ya. Entah itu untuk Mm-mm. bekerja atau entah itu untuk belajar lagi gitu. Nah ya Oke. udah habis itu uh, ya itu challenge-nya habis itu ya ingat nasihat mereka juga ya, akhirnya ya sambil coba-coba apply tempat kerja lain, saat itu juga apply ke syarat juga sih, coba apply ke Traveloka, terus juga coba apply juga ke S2 kan, karena ya apa ya, jujur ya saat itu ya FOMO juga lah, kayak orang-orang wah pada Hmm. S2 nih, pada Ya, master ya, dan ya. segala Tahun macam, pertama, tahun pengen S2 kedua gitu juga. ya, Kak, biasanya. Iya, makanya kayak aduh masa gue nggak S2 sih, kayak gitu gitulah ya. Jujur aja lah, maksudnya itu nggak perlu ditutup-tutupin lah, pasti Iya, pasti iya, ada iya. keinginan pengen S2 apalagi di luar negeri gitu kan, Mm-mm, mm-mm. gitu Tapi makanya memang ya nggak ya pernah apply. kepikiran untuk ambil bidang yang sama lagi ya, Kak? Jadi sebetulnya dari sebelum lulus pun aku juga udah plan untuk ngambil S2, dan S2 itu ya tadi ya sesuai ditargetin ya, karena emang mau ngegelutinnya korosi dari awal ya, S2-nya tadi mau ngambil korosi sampai akhirnya di semester 9 itu menemukan titik balik, Oke. lulus kerja juga dikasih momentum untuk ini, dikasih jalan lagi loh kalau misalkan mau nyari tahu tentang di luar teknik material gitu ya, akhirnya memutuskan ngambil Nah, S2-nya instead of corrosion engineering related gitu ya, ya udah coba yang nyenggol-nyenggol ke manajemen juga lah ya, akhirnya ngambil engineering industrial management itu sih. Dan ya udah akhirnya ya berangkat ngambil master ya, disitulah walaupun ya sebetulnya bikin kalau mau jujur-jujuran lagi ya, itu aku prefernya kalau bisa kerja sih kerja dulu aja instead of buru-buru oh, ngambil oke. S2 gitu, daripada setahun Kenapa kerja tuh, terus Kak? ngambil S2 sayang sih. Hmm, aku ceritain pahitnya ya, karena Boleh, boleh, enaknya boleh, udah boleh. diceritain, udah ceritain banyak, dan kalau teman-teman pengen S2 kan pasti ngeliat enaknya juga gitu dari orang. Pahitnya itu ya kita ketinggalan momentum sih. Jadi uh, apa ya, ya maksudnya semua orang juga tadi ya, sebelum bermanfaat bagi orang lain kan kebutuhan hidupnya kan harus terpenuhi sendiri ya. Jadi ya kita Mm-mm. pasti nggak jauh-jauh ngomongin dari gaji gitu. Ya ketika saya pulang S2 pun ya itu nggak serta-merta mengangkat gaji juga sih gitu. Terus Hmm. apa ya, karena kita S2 kita kehilangan apa ya, kita kehilangan waktu atau kehilangan pengalaman kerja gitu. Misalkan kita S2 2 tahun, orang-orang udah kerja 2 tahun, kita baru jadi fresh grade gitu ya, baru pulang gitu. Atau Hmm. kita kerja setahun terus S2 2 tahun pulang ya pengalamannya masih tahun gitu, di saat Mm-mm, orang-orang mm-mm. yang seangkatan itu udah kerja 3 tahun gitu. Misalkan Hmm. contoh gampangnya adalah saya ambil yang gampang di Tokopedia gitu ya, ya 2 tahun 3 tahun di Tokopedia itu kalau misalkan perform oke gitu ya, bukan yang biasa-biasa perform jelek ya, 2 tahun 3 tahun udah jadi senior staff gitu. Dan ketika aku masuk ke Tokopedia pun itu ya dalam posisi S2 itu juga senior staff juga enggak, karena yang lihat balik lagi ke pengalaman kerjanya kan. Oke, itu even di Ya e-commerce ya, Kak ya? Mm-mm. betul, betul. Ya mungkin lain cerita kalau misalkan ya jalur sutra ya. Jalur sutra kan orang masuk Hmm. consulting 2 tahun, habis itu ambil MBA, pulang-pulang Mm-mm. gaji gede ya. Ya itu beda, itu jalur sutra yang S2-nya pun harus MBA, Ivy League gitu Ya. atau enggak Oxford for Cambridge kan. Cuman kalau S2-nya selain itu, menurut aku ya sama aja sih. Sekarang aku ngeliatnya juga apa ya, sama aja gitu, dan ya CV-nya nyampe ke aku juga, tandanya yang di screening sama perusahaan kan yang kayak gitu juga ya. Mungkin yang benar-benar Mm-mm. dibedain ya tadi yang emang pengalaman consulting MBA ya, mungkin itu CV-nya udah nggak ke aku, udah posisinya udah di atas aku gitu kan. Oke. Gitu sih ya, Menarik, ada menarik, plus menarik. minusnya lah. Mm-mm. Mungkin Saya kalau di tadi Indonesia kehilangan masih waktu. agak, mm-mm. Oh iya, iya, iya. Di Indonesia memang masih dianggap sama gitu ya, Kak, S1, S2 kebanyakan.
mungkin. Iya, betul. Ya, tapi mungkin lain cerita kalau misalkan nggak tahu ya kalau di PNS atau di BUMN. Kalau di swasta sih Oke. gitu. Aku juga Mm-mm. coba tanya teman-temanku yang di namanya perusahaan swasta lainnya, ya sama kayak gitu juga gitu. Hmm. Cuman kalau di BUMN sama PNS ya kan pasti ada grading S2 yang membedakan dia sama S1 gitu kan. Ya mungkin berbeda sih kalau untuk BUMN sama PNS. Cuman kalau untuk Baiklah, swasta baiklah. most likely sama sih. Iya, iya. Oke, itu tadi dikasih pahit-pahitnya, tapi kita balik lagi, ini kan sudah dilewati ya, Kak. Iya, Kalau betul. dulu perjuangannya nih gimana sih, Kak, waktu berarti kerja sambil ngejar S2, kan pasti tantangannya banyak banget juga tuh, Kak. Gimana tuh, boleh diceritain, Kak? Iya, itu setelah eh, belajar tentang bisnis karena itu pindah jurusan kan waktu kerja terus Mm-mm. sibuk buat ngurusin apply S2 kan jadi ya hmm, ya ya tadi waktunya dikorbanin gitu. Banyak waktu lama di kantor ya buat selain ngurusin apa selain buat belajar tentang bisnis ya buat apa namanya belajar tentang gimana cara apply dan segala macam ya bersyukurnya Oh, sih exactly. udah mulai banyak belajar apa namanya untuk nulis-nulis kayak gitu di semester 9 ya again semester 9 tuh karena punya banyak waktu untuk lebih banyak merenung dan berorganisasi instead of kuliah karena tinggal tugas akhir ya akhirnya ya itu udah apa ya curi-curi lah istilahnya lah di situ ya belajarnya banyak di situ jadi nggak butuh waktu terlalu banyak untuk nulis application letter dan segala macam ketika lagi mulai apa namanya udah mulai kerja sih kayak gitu dan target target universitinya juga kebetulan juga udah mantap dari ketika sebelum kerja juga gitu. Jadi antara TA selesai nyari kerja ya kan saat itu udah kepikiran buat S2 juga ya. Ya di situ juga udah mantap Mm-mm. juga mau ngambil kalau mau ngambil engineering ini jurusan dan universitinya kalau mau ngambil manajemen related ini udah ada jurusan dan universitinya. Jadi tinggal fokus bikin application Oke. letternya sih waktu itu. Oh, oke, oke, menarik. Sorry, Kak, mau tanya. Ini S2-nya berarti Hmm. scholarship ya, Kak? S2-nya nggak kebetulan dia sendiri. Oh, oke. Ini di University of Melbourne, ambil jurusan Industrial Management, Change Management, sama Project Management ya, Kak? Ya, betul ya? Ya, betul Oke. spesifik. Ya, maksudnya nama jurusannya engineering management. Cuman Heeh. apa ya konsentrasi yang aku ambil tuh industrial change management. Oke, baiklah. Nah, terus setelah itu, Kak, sepulangnya dari sana, gimana tuh, Kak? Tadi kan udah disebut sedikit nyari kerja lagi, ternyata dianggapnya sama aja nih sama yang lulusan S1. Ada Hmm. perjuangan-perjuangan lainnya, Kak? Struggle-struggle lainnya? Hmm, nyari kerjanya sih pas mulai dari sana ya. Jadi sebelum pulang Hmm. ke Indonesia pun juga udah mulai nyari kerja juga. Ya kan aku juga kerja juga kan di waktu di Aussie. Jadi setelah aku ngurusin apa namanya tugas akhir S2 ini beres, ya aku lanjut kerja kontrak gitu di sana. Terus ya di situ juga sambil nyari kerja di Indo juga ya H+1 aku nyampe Indo juga aku udah interview juga gitu di di Traveloka terus minggu depannya interview di Tokopedia ya Tokopedianya ngasih surat duluan menarik ya Wah, ya udah akhirnya ya masuk Tokopedia gitu terus um, apa ya ya tadi sih tantangannya ketika nih, ketika apa nih? apply Mm-mm. ketika apply karena apply-nya macam-macam gitu apply ke Ipsosnya lagi juga terus ke startup juga ya yang manggil ya Ipsos karena sebelumnya pernah di sana ya jadi dipanggil lagi Mm-mm. terus di startup sih ya apa ya S1 S2 pengalaman kerja yang sebelumnya pun ya itu nggak bisa ngebuat dipanggil di other uh, private companies juga gitu ujung-ujungnya yang manggil cepet itu ya startup nggak tahu kenapa ya mungkin ya karena apa ya BUMN ataupun perusahaan swasta lainnya udah punya jalur khusus gitu misalkan ambil contoh Betul. ya Mm. Unilever udah punya programnya sendiri kalau masuk ya Oke. lewat jalur FLP misalkan ya kalau mau apply ya lowongannya pun nggak banyak dan nggak tahu jarang banget kepanggil sih aku tapi kalau Hmm, ya, startup ya, tuh ya, ya. hampir pasti kepanggil jadi nggak tahu proses screening apa yang terjadi maksudnya dengan apakah company di company yang udah sustain ini
mereka benar-benar ngeliat jurusan gitu ya, sehingga kalau aku Mm-mm. apply ke yang agak nyebrang dikit nggak keterima, ya Mm-mm, mm-mm. kayaknya sih ya so far ya kayak gitu, karena buktinya di startup aku dipanggil-panggil aja, udah 3 kali ya apply dengan teknik material, ya dipanggil-panggil aja gitu, Oke, interview oke. sampai apa namanya Mm. sampai terakhir juga nggak ada masalah juga, nggak pernah ditanyain jurusan juga, karena as long as Mungkin frameworknya jodoh benar, kerjaannya ke situ ya, Kak? bisa jadi. Iya, Karena iya, mungkin iya. juga Oke, balik lagi ke oke. framework juga sih. Jadi ya Mm. nyambung sama yang dosen aku pernah bilang juga, ujungnya S1 kan membentuk framework kamu. Terus yang dilihat Mm. sama user-user ini ya gimana framework kita ketika interview sih. Oke, oke, oke. Terus kalau setelah bekerja berarti itu langsung masuk Tokopedia ya, Kak ya? Pencapaiannya Ya, apa yang terjadi tuh, Kak, setelah masuk Tokopedia? Bagaimana pekerjaan di sana, pengalaman bekerja di sana? Boleh di-share? itu ada tuh. Ada ex nakama tuh kata Himawan tuh. Iya, aduh. Lebih enak dia yang sharing tuh kalau misalkan pengalaman Tokopedia gimana. Aku masih Aduh. di Tokopedia aja. Gimana ya? eh ya pasti beda juga ya antara ketika kita ngomongin startup versus corporate, beda. Startup pun beda gitu. Maksudnya beda industri, bisa beda culture. Terus beda valuasi, itu bisa beda culture juga. Maksudnya gimana? Hmm. Startup yang gede sama startup yang kecil, ya lebih agile yang startup yang kecil gitu. Karena mereka secara organization ya masih flat gitu ya. Sedangkan kalau yang startup gede ya udah mulai kayak corporate juga gitu ujung-ujungnya. Mm-mm. Apa namanya, udah birokratik lah dari sisi Betul. organization structure gitu, udah nggak flat itu lagi, udah apa ya, kok mungkin kalau kita ngomongin Aska punya holakrasi ya itu ada di startup gede, Ya. kayaknya startup gede nggak ada yang pakai belum, nggak ada, atau ya holakrasinya di scope yang lebih kecil gitu. Misalkan nggak tahu ya, mungkin di salah satu yang gede kayak Tokopedia, Gojek, Traveloka, ya udah nggak lagi yang namanya holakrasi ya, pokoknya udah jatuhnya saya kira udah birokrasi lah. Tapi mungkin di Mm-mm. bagian tim yang lebih kecil ya mungkin ada holakrasi, jadi kayak ya, ini ada orang katanya ya, jujur aku termasuk yang gimana, kalau gue jujur ya, tatanan struktur organisasinya dalam tanda kutip di bawah aku ya aku bikin sendiri gitu, jadi nggak patuh Mm. sama tatanan birokrasi ya. Secara pendataan iya, cuman secara kerja aku tuntut apa ya, beberapa tim member itu fleksibel ya mirip sama si holakrasi ini sih. Jadi ya Mm-mm. karena gimana ya, kalau misalkan aku bagi per departemen khusus gitu agak susah gitu. Jadi ntar ada momen di mana ada yang satu sibuk banget, ada satu yang Betul. nggak sesibuk itu. Sedangkan kita butuh efisiensi itu nomor satu gitu. Jadi kalau bisa diputar, kenapa enggak? Mindset aku kayak gitu ya, Mm-mm. maksudnya Yang penting kan goalsnya daripada yang apa satu gitu ya pot, tercapai. Mm-mm. exactly daripada satu kontang panting sampai jam 1 pagi, yang satu jam 5, jam 6 udah beres gitu ya. Kenapa enggak kita bagi ya, biar sama-sama jam 7 gitu. Ya Oke. kayak gitu sih, kalau 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 tim aku kebetulan upgrade-nya lebih fleksibel, dan anak-anaknya pun juga ketika aku interview dari awal tuh ya memang udah ditanamin mindset bahwa ya structure, naming, role memang ada gitu. Cuman kita di sini ya satu tim ya, kita lebih bisa fleksibel lah, kalau misalkan ada yang butuh bantuan dan itu masih related sama kita, kenapa nggak kita bantuin sih, kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Buat teman-teman atau kakak-kakak alumni yang punya pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita bakal ngobrol langsung juga sama Kak Dika seputar pertanyaannya itu. Jadi langsung aja ya teman-teman dan kakak-kakak. Karena ini sebentar lagi kita akan sampai di akhir acara. Ya padahal belum juga. Nah, ngomong-ngomong soal belok nih Kak. Tapi sebenarnya kakak rindu nggak sih bekerja di bidang kuliah yang dulu? Hmm, gimana ya? Saya juga bertanya, ya frankly speaking ya masih rindu gitu. Maksudnya eh apa ya, dari dulu bahkan aku udah punya spesifik target sih. Jadi sebelum sebelum masuk kuliah pun gitu ya, aku dari dulu ngefans banget sama Medco. Dan ya sebetulnya kalau ditanya sampai sekarang masih mau masuk Medco apa enggak, ya masih gitu ya. Karena dari dulu, dari sebelum masuk ke ITB pengen banget ke Medco. Kenapa? eh atau ya aku kagum sama sosoknya si Pak Arifin gitu ya, yang Oke. susah payah ngebangun company sendiri, dan dia Mhm. swasta gitu. Maksudnya
effortnya dia sendiri, terus bisa sampai segede sekarang, ya itu masih takjub sampai sekarang sih. Jadi ya kalau ditanya masih kangen jurusan apa enggak, ya kalau ada posisi corrosion engineering di Medco, sebetulnya aku masih tertarik gitu. Tapi Oke. udah lupa ilmunya. Mungkin nanti harus Itu S3 aja jadinya Kak buat permasalahannya. buat belajar Bisa lagi. jadi, bisa jadi. Atau ya S2 lagi gitu, ngelanjutin si Oh corrosion iya. engineering lagi, belajar termo lagi, belajar apa. Ya sebetulnya kalau tanya tertarik, ya masih tertarik. Cuman ya karena, apa ya, ya aku juga di Tokped, di startup 3 tahun tuh hitungnya lama karena pace-nya cepet banget sih, udah ngerjain Hmm, banyak oke. banget, udah sampai lupa apa yang udah dikerjain 3 tahun ke belakang ya. Jadi ya nggak tahu, aku ngerasanya jadi kayak udah 5 tahun 6 tahun kerja juga. Jadi bukan secara pengalaman ya, tapi capeknya tuh udah segitunya. Jadi ya kayaknya kalau misalkan untuk belajar lagi juga udah berat juga sih. Tapi ya di lubuk hati yang paling dalam, ya kalau ditanya ada posisi corruption engineering Medco, ya masih pengen. Cuma masalahnya belajarnya ya lama lagi aja gitu. Ya akhirnya sekarang ya invest di Medco aja lah, di saham gitu. Weh, oke oke, menarik menarik menarik. Oh ya Kak, kalau misalnya ini kan Kak Dika nih termasuk yang kebetulan hidayahnya cepet nih ya Kak. Maksudnya kayak, oh udah tahu nih walaupun belok tapi kesini nih jalannya benar gitu. Terus sampai sekarang Ya, ya. istiqomah di situ kan. Buat teman-teman nih Kak, mungkin ada yang udah pindah-pindah kerja atau kayak pindah-pindah, dia masih coba interestnya tuh di sini, di sini. Gimana sih Kak pandangannya? Boleh di-share nggak? Boleh, boleh. Tuh, ada yang komen tuh, adiknya ada yang coba apply-apply juga tuh ke Tokped. Dan dia angkatan 2011, yang yang maksudnya pekerjaannya ya udah engineering banget gitu. Dan tapi ya tidak menutup kemungkinan juga dia mau apply lagi di apa namanya, di company lain dengan role yang berbeda ya. Karena tadi yang aku balikin lagi ya, Tia. Ya Mm-mm. walaupun dia udah uh, apa yang agak ekstrim dikit ya. Misalkan dia udah 3 tahun jualan, uh, dia ada di company yang bergerak di bidang bahan-bahan konstruksi, misalkan ya yang jauh banget lah, misalkan beton gitu ya. Mm-mm. Iya, dia tetap bisa punya opportunity juga kalau misalkan apply ke Tokopedia sekarang gitu, atau ke Hmm. e-commerce lainnya gitu. As long as e-commerce-nya nggak cuma Tokopedia, misalkan Tralali.com dan segala macam gitu. Oke. As Mm-mm. long as masih ada benang merahnya gitu ya. Maksudnya kalau kalau di apply-nya ke Traveloka mungkin agak susah ya hubungin antara beton sama Traveloka gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan di apply ke Ralali atau ke Tokopedia, ya masih ada orang nyari semen, pasir, beton. Ya di Topet atau di Ralali, ya ada gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan mau coba apply ya bisa. Nah, cuman permasalahannya adalah tadi ya, kalau misalkan dia udah punya pengalaman 3 sampai 4 tahun kerja terus mau banting setir, ya agak beratnya bukan karena eh, nggak cocok, tapi lebih ke arah Mm-mm. 3 sampai 4 tahun kerja ini mungkin kalau masuk ke apa ya, ke e-commerce, ke tech company gitu ya, ya posisinya udah senior gitu. Padahal Hmm. dia masih belum menguasai betul e-commerce itu seperti apa. Jadi ya mungkin tantangannya Oke. lebih ke arah si usernya mau nyoba apa enggak nih. Takutnya kan dia ngebayar orang Ya. cukup mahal, Mm-mm. tapi ilmunya ya masih masih lumayan jauh gitu. Lain cerita kalau misalkan pengalamannya masih 2 tahun gitu ya, mungkin masuk ke startup atau e-commerce, ya masih belum sampai senior staff, tapi ya masih bisa disamain gajinya, ya itu masih bisa dicobain kerja. Something like that sih. Jadi bukan bukan karena pengalamannya udah lama banget habis itu jadi susah pindah jalur. Ini lebih ke arah hitungannya si usernya aja sih. Jadi Mm-mm. balik lagi ke hitung-hitungannya user juga, karena kan ya hire orang kan bukan cuma melihat CV-nya aja ya, tapi ya budget yang dipunya itu sama si usernya ini berapa. Jadi ya cocok-cocokan di situ aja sih. Kalau kalau usernya tipikal yang mau coba aja, nekat aja lah, ya bisa juga gitu. Jadi mungkin kalau Hmm. teman-teman pernah apply di suatu company terus lama, ya ada Nah. dua kemungkinan, yang entah itu company-nya lama sortingnya, atau si usernya pilih-pilih banget. Oke oke. Galau ya dia sebenarnya. Iya, gitu. Baiklah. Oke, ini kan sebenarnya Kak, diskusi ini kan pengennya juga didengerin sama teman-teman yang fresh graduate ya Kak. Jadi yang emang Hmm. bener-bener baru mau milih banget nih apakah sesuai jurusan atau enggak. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih Kak yang kayak suka pengen banting setir nih jauh banget gitu. Yang emang sebelumnya Hmm. tuh nggak jurusannya banget. Kalau Kakak kan emang masih ada sedikit irisan ya.
walaupun bisnis gitu ya. Mhm. Nah, kalau ngelihat kayak gini, kira-kira gimana tuh Kak? Baiknya, apakah harusnya mending ambil short course dulu, ada jadi nggak langsung kerja kah, atau gimana tuh? Betul, saran aku sih kalau misalkan baru fresh grad ya, atau misalkan masih belum lulus, ya ini kan siapapun yang nonton ya. Kalau misalkan Mm-mm. awal-awal sebetulnya masih gampang, kalau udah lama gitu ya, ya tadi ya agak Mm-mm. susahnya dipertimbangkan kalkulasi antara Oke. pengalaman sama budget. Nah, cuma kalau masih baru gitu ya sebetulnya tinggal perbanyak pengalaman magang atau enggak ngambil short course sih. Jadi short course pun juga pilih-pilih ya. Jadi ngambil short course yang apa ya? Mungkin aku ambil contoh spesifiknya adalah misalkan coding gitu ya, misalkan menjadi software engineer. Software engineer semua orang sekarang jadi software engineer gitu. Dan temanku yang anak teknik material juga kebetulan dia ikut short course 3 bulan 4 bulan coding ya sekarang jadi software engineer juga. Maksudnya itu kan sesuatu Hmm. yang jauh banget ya dari yang kita nggak pernah Mm-mm. coding terus tiba-tiba bisa coding gitu, kayak 25 tahun nggak pernah belajar bahasa Inggris terus tiba-tiba belajar Iya. bahasa Inggris 3 bulan ngerti, praktek interview pakai bahasa Inggris ibaratnya kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Bisa-bisa aja karena kalau aku ngeliat apa ya, software engineer maksudnya yang IT related sama yang digital marketing related itu mereka lumayan ngeliat short course sama sama sertifikasi sih ya. Jadi Mm-mm. uh, udah hampir nggak ngelihat masih ngeliat background, cuman tadi again kalau misalkan punya punya short course banyak atau pengalaman magang yang banyak juga di bidang IT atau digital marketing itu, aku rasa sih dua bidang ini yang masih memungkinkan untuk anak-anak teknik kalau misalkan mau nyebrang ya ibaratnya, sama-sama produk Oke. juga sih karena kan produk Mm-mm. lebih ke Mm-mm. arah framework juga ya, jadi sepanjang ada sertifikasi atau short course masih bisa di juga karena ujung-ujungnya misalkan kayak yang IT gitu ya, yang software engineer, ya ujungnya ditanya bisa bahasa apa, bisa bahasa Nah. ya, ya React lah, React JS lah, atau Native lah, ya Mm-mm. intinya pakai bahasa yang mereka lah. Jadi udah nggak ngeliat S1-nya apa. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Oke, oke, oke. Baik. Ini ada yang nanya nih, Bang. Bang, jadi ikutan Bang nih gara-gara pertanyaannya pakai Bang. siap bang. Seberapa besar sih Bang framework berpikir yang dibangun di S1 atau sekolah dibandingkan dengan ilmu yang kita dapat waktu intern atau kerja katanya? Seberapa besar apa dulu nih ya? Impact-nya atau bentar, seberapa besar Frank berpikir? Mungkin iya Ya, mungkin kayak impact-nya ya, lebih impact-nya ya. lebih pilih yang iya lebih pilih yang mana gitu kali ya. Lebih besar mana, heeh. Ya, jadi gimana ya? Ini kan dua dua apa ya? Dua alam yang berbeda lah antara ketika kita saat kuliah sama bekerja gitu ya. Walaupun ya sering dibilang juga si ITB ini kan miniatur negara ya, maksudnya setelah lulus pun ya nggak jauh-jauh lah kayak bentukannya kayak ITB juga gitu. Tapi yang benar-benar yang jadi pembeda signifikan adalah waktu kuliah kita nggak dikasih duit, waktu kerja kita dikasih duit gitu. Hmm. Adanya faktor D ini, duit, itu tuh jadi beda banget gitu. Kenapa? Yang nggak ada duit aja kita udah sikut-sikutan kan waktu kuliah. Ada yang mau diajak belajar bareng nggak mau, maunya belajar sendiri, itu nggak dikasih duit loh, apalagi ada Mm-mm. duitnya gitu kan, sikut-sikutannya ya bisa dibayangin lah sekeras apa gitu. Makanya sebetulnya kalau ngomongin balik lagi ketika kita ngomongin impact, uh, akan beda juga ketika saat sekolah sama ketika kerja gitu. Kita ya cuman dikasih uh, gimana caranya nembak gitu waktu waktu di S1 ya, frameworknya ibaratnya kayak gitu, kita cuma dikasih tahu gimana caranya nembak pakai pistol gitu. Nah, ketika Mm-mm. udah lulus kita dikasih pistolnya, kita mau nembak gimana, cara nembaknya kayak gimana, ya nggak harus selalu ngikutin buku kan. Istilahnya kan kita ketika S1 dikasih panduan cara menembak yang benar. Mm-mm. Mm-mm. Ketika sudah lulus, ya cara menembak yang benar lagi tuh ada yang implementasi itu 100%, 90%, 50%, 0%. Ya itu yang akhirnya ngebedain uh, apa ya, dari sisi impact yang sebetulnya paling beda di situ gitu. Karena kalau cara menembak yang benar kan itu kita diajarin gimana cara jadi 100% ya. Nah, cuman ketika kita udah intern sama kerja, kita dapat lapangan yang benar, ya lapangan kan enggak, ya lapangan tuh realistis gitu, bukan bukan Mm-mm. sesuatu yang ideal ya tadi yang apa konteks yang aku udah buat juga.
nggak ada duit aja orang sikut-sikutan, apalagi ada duit gitu ya, bisa segala macam halal cara dihalalkan gitu cara untuk menjatuhin yang lain ya. Jadi ya bisa bisa nembak sembarangan, bisa juga ngatur pelurunya pelan-pelan ngeluarinnya yang kayak gitu sih. Jadi ketika kita ngomongin kerja sama S1 ya kita S1 gimana caranya yang benar, tapi ketika kerja itu ya akhirnya jam terbang lah yang ngasih lihat juga gitu, ujungnya kita bakal jadi expert atau mahir apa enggak ketika nembakin pistol itu sendiri sih. Karena kan ya kalau baru belajar menembak terus nembaknya baru 3 kali ya meleset ya wajar lah, tapi ya Oke. kalau misalkan udah di train ratusan kali kan ya tadi ujung-ujungnya jam terbang ya kalau misalkan kita ngomongin kerja gitu sih. Jadi lebih impactful mana, ya dua-duanya impactful, cuman kalau yang ada di lapangan itu benar-benar ngeluarin siapa diri kamu sebenarnya aja sih Oke, oke, gitu. oke. Baik, baik. Semoga menjawab ya ini pertanyaan dari Reza Jaya Negara. Oke. Terus Bang, tadi Bang, kenapa jadi ikutan Bang ya? Oke, jadi Kak, tadi kan ngomong-ngomong soal fresh grade, mungkin ada juga nih yang bertanya-tanya, selain tadi short course, mungkin dia nggak pernah short course atau internnya juga malah sesuai jurusannya. Kalau pengalaman dari organisasi nih, misalnya mungkin ikut kepanitiaan, kayak gitu-gitu, sebenarnya gimana sih Kak, Hmm. kalau untuk tempat kerja? Mm-mm. Um, ini kalau aku boleh berpekan lagi Mm-mm. ya pengalaman organisasi nggak terlalu dilihat sih sekarang, to be Oke. honest ya. Mm-mm. Tapi ini bukan berarti kalian nggak jangan berorganisasi waktu kuliah, nggak juga gitu, karena uh, memang pengalaman organisasi udah nggak begitu dilihat karena mungkin orang fokusnya sekarang lebih ke arah udah punya pengalaman kerja apa aja, karena makin kesini makin kompetitif ya. Iya, dulu Mm-mm. mungkin kesempatan magang tuh nggak sebanyak sekarang gitu, company dulu tuh nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi ya sekarang uh, apa ya, banyak orang ngeliatin dari sisi magang, internship sama short course ya karena pilihan makin banyak. Kalau dulu kan mungkin pilihannya adalah orang yang nggak aktif sama aktif ya, Oke. jadi Mm-mm. Betul. pengalaman berorganisasi itu dilihat banget gitu. Mm-mm. Sekarang pengalaman organisasi nggak begitu dilihat, tapi itu penting banget. Kenapa? Karena si framework itu tadi yang dosen aku bilang itu ya selain di kelas itu diajarannya ketika berorganisasi gitu. Mm-mm. Exactly. Framework yang sampai sekarang masih aku pakai, bahkan aku turunin ke tim aku gitu ya, yang aku sharing ketika mereka baru masuk. Aku training ya pakai framework yang aku justru belajarnya di MTM gitu ketika di himpunan gitu, yang namanya alur berpikir. Waktu itu ingat banget aku digojlok 3 bulan buat bikin ya framework ini ya, buat bikin draft kaderisasi waktu itu ya, draft OSJUR. Mm-mm. Ya justru framework itu yang ujung-ujungnya sampai sekarang aku pakai dan itu aku turunin ke tim aku gitu. Jadi uh, apa ya, kenapa organisasi penting, karena ujung-ujungnya ya bukan lagi ngeliat title-nya di organisasi itu apa sih, tapi lebih ke arah di organisasi kita belajar apa gitu. Percuma punya Oke. punya Ya, punya betul. title yang oke, tapi kita nggak pernah bisa memaknai apa yang kita pelajarin saat berorganisasi. Jadi aku ngeliat lebih ke arah itu sih gitu. Sama ketika aku interview juga bukan hanya pengalaman organisasinya, tapi ketika berorganisasi itu end to end proses yang dikerjain tuh kayak gimana, yang aku lihat pasti pola pikirnya sih, karena dari situ kalau dia benar-benar berorganisasi dia punya pola pikir yang benar harusnya. Oke, betul, betul, betul. Ya, mungkin ini benar juga nih, kata Kak kantong foto katanya ya. Lebih ke mentranslate mungkin ya pengalaman organisasinya jadi skill set yang kita punya. Betul. Kurang Benar. lebih seperti itu mungkin ya, Kak ya. Ha. Iya. Oke, jadi itu sih sebenarnya percakapan kita hari ini tentang bimbingan karir. Yang mana Kak Dika ini berbelok bidang dari jurusannya material, sekarang kerjanya di e-commerce, dan lebih banyak ke manajemen gitu ya Kak berarti, atau bisnis Ya analis gitu ya? benar. Mm. Oke, kalau untuk pesan buat teman-teman atau sahabat alumni muda yang sedang merencanakan atau lagi menentukan arah karir, apa nih Kak kira-kira? Ya sebetulnya banyak orang yang lebih jago daripada aku sih sebetulnya, tapi kalau misalkan nanya apa yang bisa aku sampaikan ya pasti based on my previous experience gitu. uh, Intinya sebetulnya selain kita punya planning yang matang itu apa ya, ini karena aku juga kerja di startup juga ya, semuanya harus dicoba sih. Maksudnya dicoba tuh bukan bukan asal coba ya, tapi ya kita udah Betul, punya betul.
plan, misalkan kita mau A gitu ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu bahwa A itu pilihan yang tepat atau enggak, lebih baik apa enggak, kalau kita nggak punya B dan C sebagai pembanding gitu kan. Jadi Betul. kenapa harus banyak banyak coba-coba ya, mungkin bahasa 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 kitanya bahasa ya A/B testing lah ya, ya supaya kita tahu. Ya sebetulnya diajarin juga sih di semester 8 ya, waktu kalau di ITB rata-ratanya ada di semester 7 semester 8 ketika belajar metode eksperimentasi gitu. Mungkin namanya beda-beda setiap jurusan, tapi harusnya Mm-mm. itu adalah modal sebelum kita ngerjain tugas akhir, pasti ada mata kuliah itu. Mm-mm. Walaupun itu beda-beda dari setiap jurusan ya namanya ya. Di situ kan pasti ya apa ya, menurut aku hampir pasti semua insight utamanya dari mata kuliah itu adalah kita ngelakuin sampling, uji coba, salah, 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 tapi akhirnya kita tahu titik mana yang benar kan. Ya sama sih ketika Oke, udah iya lulus pun, betul. Mm-mm. benar kan ya, harusnya kayaknya itu Iya. jadi struktur fundamental mata kuliah ITB juga sih sebelum ngerjain tugas akhir gitu. Ya, supaya kita tahu mana yang benar ya kita harus tahu dulu ya mana yang salah gitu. Sama kayak Mm-mm, ketika kita betul. menentukan pilihan, ya kita udah punya mantap pilihan apa ya, tapi kalau nggak ada pembandingnya useless sih. Jadi harus ada pembandingnya dan kita coba langsung sih pembandingnya gitu. Maksudnya sekarang aku bisa bilang lebih baik S1 dulu daripada langsung S2 ya, karena aku pernah ada di posisi itu gitu ya. Terus Baik. Mm-mm. enak nggak enaknya ketika di corporate sama di startup ya aku udah pernah melakukan itu. Iya, udah ada pengalaman itu sebelumnya, jadi ya bisa bilang juga. Tapi kalau enakan mana antara di startup sama di BUMN atau di Uh-uh. sebagai PNS, ya nggak bisa jawab juga sih, karena kan kita cuma ngeliat suara doang ya, nggak tahu dalamnya kayak gimana. Ya kayak gitu sih, kalau nggak nyoba nggak pernah tahu. Oke, betul-betul. Jadi jangan takut nyoba, terus kalau gagal juga mungkin ya coba di tempat lain ya, Kak ya? Betul, dan akhirnya kan tahu mana yang benar. Iya, betul, 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 betul. Sampai tadi akhirnya menemukan apa yang dibutuhkan dan juga yang diinginkan. Seperti Kak Dika tadi ya. Mantap sekali. Oke, buat teman-teman alumni, kakak-kakak alumni, mungkin ada pertanyaan lagi kah untuk Kak Dika sebelum sesi Bim Bimkar hari ini berakhir? Oke, sepertinya sudah tidak ada nih Kak. Terima kasih banyak loh Kak Dika untuk waktunya, sudah sharing sama teman-teman alumni di sini. Ya, mohon maaf juga kalau ada salah kata. Tadi ya, Wah, Jen ini pasti bagus masih sekali banyak sih yang lebih Kak. berpengalaman sih. Cuman ya ini Gak kan aku apa-apa, based gak on by apa-apa. itu gitu ya. Iya, semua orang yang akan diajak diskusi di sini dan alumni ITB sih menurutku punya pemikiran yang beda-beda dan pastinya bagus-bagus juga sih Kak. Betul. Jadi ini sangat insightful karena jujur aku juga belok dari jurusanku, aku planologi tapi sekarang kerja di media dan tetap aja Hmm, maksudnya hmm. ada benang merahnya gitu. Kenapa aku jadi Pasti ke ada benar-benar media? ya. Iya. Jadi ya nggak salah-salah banget lah pokoknya. Jangan terlalu merasa bersalah gitu ya kayaknya kalau pindah atau berbelok tuh. Yang penting dicoba dulu aja. Oke, baik. Itu dosenku loh yang ngomong. Iya, Framework yang penting jurusannya apa yang dikerjain ya benar-benar. udah. Dosen yang ngomong, Benar. jadi ya itu proof lah by ITB lah. Iya, apalah artinya ST ya, betul-betul Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk acara selanjutnya kita juga akan ada Bim Bimkar kedua pada hari Jumat 19 Februari jam 8 malam. Topiknya ini tentang persiapan dan perjalanan menjadi abdi negara atau CPNS. Mungkin ini sangat berguna buat kakak-kakak atau teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan diri karena udah mau dibuka lagi ya CPNS. Jadi jangan lupa tonton Bim Bimkar yang kedua. Oke. Begitu dari kami, dari aku Tiara dari Planologi 214 dan juga dari Kak Dika. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Semoga kita bisa sharing lagi di kesempatan lain ya Kak. Mantap. Siap, thank you banget sih. Vote buat Kak Saska ya. Ujungnya ke pemilu. Oke, baik Kak. Holocaust. Holacraft bener bagus ya Kak. Jadi Holacraft ini bisa kita implementasikan mungkin ya. Iya, Baik, baik, baik. terima kasih Oke, banyak yang itu udah aja. menyediakan waktunya. Iya, betul. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Ini juga akan di-save, nanti akan ada di IGTV-nya Instagramnya Kak Saska. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Baik, sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak Dika. Assalamualaikum. Iya, makasih semua. Ya.